Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh kasepuhan sedayanipun, monggo kita wiwiti pengaosan kitab Nashaihul Ibad. Kali ini adalah makalah pertama. Sebelumnya mari kita kirim Fatihah untuk para muallif, baik kitab aslinya Nashaihul Ibad yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani maupun syarih atau pensyarah kitab ini, yakni Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad, hadrati abai wa ummahati wa dhurriyyati, khususan jami'i muallifi hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah memiliki kitab atau sudah memiliki file PDF-nya bisa dibuka halaman 3 pada bagian bawah. Babus sunai wa fihi salasuna mau'idatan arba'atun akhbarun wal baqi atharun. Babus sunai utawi iki iku bab mertelake loro-loro. Artinya nanti yang akan dibahas itu adalah hal dua, karena nanya seperti itu memang di bab kitab Nashaihul Ibad ini. Wa fihi lan iku ing dalam bab sunai salasuna utawi 30 apane mau'idatan pituture. Dalam bab ini nanti setidaknya ada 30 mau'izah. Arba'atun akhbarun, dari 30 itu rinciannya adalah yang 4 diambilkan dari hadis, wal baqi asarun, sisanya diambilkan dari hadis para sahabat. Kita mengenal dalam ilmu mustalah hadis, akhbar itu adalah diistilahkan untuk hadis Nabi, sementara untuk hadisnya para sahabat disebut asar. Wa na'ni bil akhbar, nah niki dijelaskan lebih lanjut. Wa na'ni lan ngersakake sapa ingsun atau kita, ya. Kalau kita menggunakan nahwu ya kita, tetapi mutakallim di sini, ya, saya buat mutakallim di sini bukan bermaksud ada orang lain enggak, tetapi mu'azzim nafsah, ya, beliau itu sedang tawadhu, ya, tidak sendiri gitu. Bil akhbari, kelawan kata akhbar, yang dimaksud akhbar di sini adalah aqwalun nabiyyi, iku ucapane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil asarilan ngersakake kelawan istilah asar dalam kitab ini iku aqwalus sahabiin, iku aqwalus sahabati, dawuh-dawuhe para sahabat, wa tabi'ina lan pengikut-pengikut sahabat. Kalau tadi saya mendefinisikan asar itu adalah qaul para sahabat, ternyata di sini lebih luas lagi. Qaulnya, ucapannya tabi'in, yakni pengikut sahabat, itu diistilahkan juga asar. Faminhu ay fal maqalatul ula, faminhu lan mongko iku setengah saking bab sunai, al maqalatul ula utawi makalah yang pertama. Jadi temanya di sini adalah makalah pertama iku mah keterangan ruwiya kang den riwayatake apa mah diriwayatake, diceritake anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya riwayat, kontennya, matannya adalah iku annahu sak temene Kanjeng Nabi ku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Khoslatani utawi rong pakerti, ada dua laku, dua hal, la syai'a iku ra ono swiji-wiji iku afdalu luweh utama minhuma tinimbang khoslatani. Kata Nabi, ada dua hal, dua laku,
atau sifat yang derajatnya itu tertinggi. La syai'a afdalu minhuma. Tidak ada yang melebihi tingginya dua lagu ini. Yang pertama, al-imanu billah, rupane al-imanu, iman, percaya billahi kelawan Allah. Yang kedua, wan naf'ulan, paring kemanfaatan lil muslimina, marang pira-pira wong muslim. Dua laku yang dikatakan oleh Rasulullah, kata Nabi, yang tertinggi derajatnya, bahkan tidak ada yang melebihi tingginya derajat, adalah laku iman, laku percaya pada Allah. Yang kedua, laku yang memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain dilanjutkan oleh kiai syarehnya, bil maqal au bil jah au bil mal au bil badan. Memberi kemanfaatan orang lain itu subjektif, bisa dengan ucapannya. Bagi kalian yang memiliki bahasa lisan indah, silahkan orang di sekeliling Anda, kasihlah keteduhan, kasihlah kedamaian dengan ucapan-ucapanmu. Berarti ucapanmu bermanfaat. Au bil jahi, atau memberi kemanfaatan dengan jabatanmu. Ya, memang selayaknya itu setiap jabatan itu harus memberikan kemanfaatan bagi orang yang dipimpinnya. Kata Rasulullah dalam hadis lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Tidak ada yang tidak ada yang terkecuali. Kalian semua itu hakikatnya pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seberapa manfaat kalian untuk umat kalian? Seberapa manfaat kalian untuk rakyat kalian? Bahkan kelihatannya yang kamu sendiri, hidup sendiri, itu hakikatnya juga pemimpin. Bagi siapa? Bagi dirimu sendiri. Karena kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban setiap organ dari tubuhmu. Mata, rambut, tangan, kaki, semuanya itu adalah rakyatmu. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita kembali. Dua hal yang memiliki derajat utama ini mari kita perhatikan. Tadi yang pertama adalah al-imanu billah, mempercayai Allah. Ini tentu ada konsekuensinya. Artinya percaya pada Allah itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita pengikut akidah Asy'ariyah, percaya pada Allah itu harus diikuti 5 yang lain. Dalam akidah Al-Maturidiyah maupun Abul Hasan Asy'ari itu, ya, rukun iman pokok yang harus kita percaya dalam beragama itu ada 6. Yang pertama iman Allah, iman malaikatnya, iman kitab-kitabnya, iman rasulnya, iman qiyam, iman hari akhir, iman qadha qadar. Jadi percaya pada Allah itu tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan percaya malaikatnya, kita diperintahkan percaya rasul-rasulnya, kita diperintahkan percaya kitab-kitabnya. Itu adalah yang dimaksud al-imanu billah. Salah satu laku yang paling tinggi derajatnya iman kepada Allah, tetapi berikut konsekuensi yang timbul darinya. Bahkan soal iman ini, ya, dalam akidah kita setidaknya ada 70 sekian cabang iman. Syu'abul iman, cabang-cabang iman setelah iman kita kepada Allah itu ada 70 sekian. Oleh teologi Asy'ariyah diringkas menjadi 6. Dan itu menjadi rukun yang wajib kita percaya. Ya. Ternyata masih banyak iman-iman yang lain yang menjadi penyempurna iman kepada Allah. Misalkan, mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ada yang mengatakan fal yukrim dhaifah. Ada yang mengatakan fal yukrim
jaroh. Ada yang mengatakan falyakul khairon auliyasmut dan lain sebagainya. Ini cabang iman. Setelah kita iman mempercayai keesaan Allah, mempercayai kudrah irodahnya Allah, ada konsekuensi yang timbul darinya, yang itu juga kita kewajiban turut mengimani. Ya. Memuliakan tamu, memuliakan tegah, berkata baik atau lebih baik diam, itu adalah syu'batun min syu'abil iman. Jadi jelas al-iman billah ini adalah global. Iman pada Allah ini sesuatu yang global, masih banyak rincian di dalamnya yang menjadi perintah. Wanafulil muslimin, kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain, ini juga termasuk laku tertinggi dalam beragama, laku tertinggi dalam kehidupan beragama. Iso manfaati tumrabelian. Sebenarnya budaya seperti ini, ya, naf'ulil muslimin awil alamina kafatan, ini adalah budaya yang telah lama tumbuh, budaya yang telah lama tumbuh di lingkungan kita. Wong Jawa kuwi duwe istilah hormat, ya, duwe istilah mikul dhuwur mendem jeru, duwe istilah banyak yang semuanya itu dibingkai, terbingkai dalam agar bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya untuk memberikan kemanfaatan orang lain itu juga tidak perlu muluk-muluk, ya. Imatatul adza, kita menyingkirkan hal yang mengganggu di jalan, itu juga banyak manfaatnya. Ono paku ning dalan, ada beling di tengah gang, ya, ada apa namanya jarum di jalanan, itu kita singkirkan. Ini sebenarnya bermanfaat sekali. Ketika teman sedang sakit, kita perlu memberikan kemanfaatan. Caranya apa? Caranya adalah menghiburnya. Ketika teman bahagia, kita juga harus bisa beri manfaat pada teman yang sedang bahagia itu. Setidaknya kita ikut bahagia atas bahagianya teman. Ini kemanfaatan. Jadi banyak hal, dan kemanfaatan itu relatif. Makanya oleh Kiai Syareh diterangkan kemanfaatan itu bisa dengan omongan, bisa dengan jabatan, bisa dengan mal awil badan. Nisbate wong sing duwe titel di sebuah layanan publik, di sebuah instansi, ya kemanfaatannya dia itu harus langsung bisa dirasakan oleh publik yang menginginkan layanan darinya. Ini memberikan kemanfaatan. Manfaatnya bupati adalah dengan kebijakan-kebijakannya, dengan peraturan-peraturannya yang pro dengan kesejahteraan rakyat. Jangan kok bupati itu manfaatnya kok jadi macan panggung, tukang khotbah ronor. Ini jauh dari apa namanya label atau predikat yang menempel pada bupati. Bupati itu manfaatnya ya dengan kebijakan-kebijakan yang akan dia ambil. Beda lagi dengan agnia, orang kaya di sekitar kita, memberikan kemanfaatan dengan apa? Ya dengan harta yang dia miliki. Ojo wong sugih kok kakean omong tok, manfaat omong tok. Hartanya sedikit pun tidak pernah dikeluarkan. Ini ironis. Jadi wong sugih itu harus bisa bermanfaat dengan kekayaannya. Itu adalah khoslatani la syai'a afdhalu minhuma. Ada dua derajat yang paling tinggi. Perlu kita adaptasi dua derajat ini agar kita itu menjadi hamba yang terhormat di mata Allah. Satu, iman kepada Allah, berikut konsekuensinya. Dua, memberi kemanfaatan kepada orang lain. Jelas kata Nabi, khairun nas, mohon maaf, khairun nas anfa'uhum linnas.
Kemudian dilanjutkan oleh pengarang kitab ini, qala Rasulullah, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin. Kita bisa memberikan kemanfaatan itu dengan cara niat saja, itu sudah bagus dan sudah dihitung ada nilai manfaat untuk orang lain. Kanjeng Nabi menyatakan, man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin. Sapa wonge kowe kabeh tangi esok pagi-pagi memulai hari dalam hati tidak ada niat mendolimi orang lain, dalam hati tidak ada niat mengganggu orang lain, itu sudah memberikan kemanfaatan. Jaminannya, kata Nabi, ghufira lahu ma jana, akan diampuni segala kesalahan yang telah berlalu. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum, barang siapa yang memulai harinya dengan niat akan membantu orang lain yang dalam situasi susah, akan membantu orang lain yang dalam situasi terzolimi, niat saja itu sudah bagus. Wa qadha hajatil muslim, dan pagi hari dia bangun punya rencana siang nanti akan rewang, akan membantu saudaranya yang sedang membutuhkan. Kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah. Pahalanya dari niat ini sudah sebanding dengan pahalanya melaksanakan haji. Bahkan mabrur, bukan haji yang biasa saja. Ini yang ternyata pembatalan haji yang dilakukan atau yang diumumkan oleh Kementerian Agama. Itu kita masih bisa mencari celah-celah atau laku-laku yang bisa sebanding dengan haji itu sendiri. Jadi pembatalan haji ini tentu menggunakan mempertimbangkan berbagai hal. Ya, ada pertimbangan kesehatan, ada pertimbangan lain-lain, banyak sekali. Kita tidak perlu kecil hati, apalagi orang yang jatai tahun ini itu berangkat atau bahkan tahun kemarin berangkat. Biasanya sing kudune mangkat saiki tahun berapa Mas Jubri? Terdaftar di tahun 2012 ya, rata-rata 11 12. Sudah 8 tahun, kemarin 2020 sudah dibatalkan, 2021 juga dibatalkan. Mungkin banyak teman-teman kita calon haji itu yang kecil hati maksudnya. Jangan terlalu terus-menerus kecil hati, karena masih ada amalan, masih ada laku pengganti yang pahalanya sebanding dengan kamu berangkat haji ke sana. Mahal ini, mahal sekali. Ternyata hanya niat di pagi hari, Mas Jubri esok-esok tangi turu, burung raup, burung wudu, bismillah engko awan aku arep rewang tanggoku sing mantu, bismillah engko awan aku arep melu kerja bakti di kampung sebelah. Niat, baru niat esok-esok kaya ngono kuwi ganjarane ka'ajri hajjatin, kaya ganjarane mangkat haji sing mabrur. Padahal wong mangkat haji tidak tentu mabrur. Luar biasa. Niat saja itu sudah bisa dianggap manfaat. Tetapi tentu orang yang memiliki akal sehat, niat itu harus kemudian ditindaklanjuti. Niat itu kemudian dieksekusi ya. Meskipun niatul mar'i khairun min amalih ya, niat seseorang itu lebih baik daripada amal yang tanpa niat, tetapi kita sebagai orang yang ingin berkembang, grow up, tentu ketika memiliki rencana baik, punya niat baik, nanti akan kita realisasikan. Dah. Agama itu ternyata mudah ya. Niat apik ganjaran kayak haji. Niat orang menyakiti orang lain itu juga luar biasa pahalanya. Subhanallah. Di hadis lain sebagai penopang bahwa laku manfaat itu adalah sesuatu yang tinggi derajatnya, tinggi nilainya dalam Islam, didukung hadis lain, ahabbul ibad ilallah
angfaun nas linnas. Ahabbul ibadi utawi luweh dan demen-demenane kawula ilallahi mungguh Allah taala iku angfaun nasi luweh manfaat ini menungso linnasi marang menungso kang liya. Wa afdalul a'mali utawi luweh utamane ngamal iku idkhalus sururi manjingake kebahagiaan kegembiraan ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin. Yatrudu kang nolak apa idkhalus surur anhu saking mukmin nolak juan ing rasa ngleh. Au yakshifu utawa ngilangake sapa wong anhu saking mukmin karban ing perasaan susah. Au yakdi utawa nekani sapa wong lahu krana mukmin liya nyaur maksude nekani iki dainan ing utang. Ini salah satu kemanfaatan yang bisa kita lakukan hal-hal sepele adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, nyenengke wong liya. Ya, setidaknya kalau tidak bisa membahagiakan ya membuat nyaman orang lain gitu aja lah. Ini ternyata sudah ada nilai manfaat. Jadi jangan sampai orang yang ada di sekitarmu itu merasa terganggu dengan keberadaanmu. Orang yang di sekitarmu merasa bahaya karena adanya kamu. Jangan sampai seperti itu. Berarti orang di sekitarmu itu nyaman. Syukur nyaman itu ditingkatkan bahagia. Orang di sekitarmu merasa gembira. Ini luar biasa nilai manfaatnya. Itu sudah laku tertinggi dalam kita beragama. Ya. Yatrudu anhujuan. Apalagi kegembiraan yang kita berikan kepada orang lain itu kegembiraan yang urusannya perut. Maksudnya ono wong kelaparan contoh, atau teman kita bertamu ketoke wayahe mangan, ya kita kasih mangan. Ya. Atau ketika di jalan kita berdua bertiga ya, ketoke kok wis wayahe sarapan. Traktir loh. Sampean bayari mangan. Yatrudu anhujuan. Dengan koncomu dibayari mangan pasti seneng, sing doyan ngopi ya tukoke kopi ya, nek ning omahmu yo gawe kopi ya, sing doyan udut ya mungkin ya sampean golek ke sak lencer rong lencer udut, wis bahagia sekali. Apa maneh cara dunia saya dulu itu pengalaman di pondok, seneng ya cah pondok iku nek ana kancane teko nggawa pakanan, nggawa jajanan, itu luar biasa. Wonge ora penting, sing penting pakanan jajane iki sing penting. Senenge luar biasa sak kamar. Ya. Nyatane nek ana kanca teko, jane nggo panganan tapi dumpet kene nggo lemari. Iku ya di prank karo kancane. Lemarine iki iso ditetel. Itu bukti bahwa teman-teman di lingkungannya itu seneng jajan. Gawa jajan. Nek senenge jajan, senenge kopi tukokno kopi ya. Nek kepada orang tua kita, bapak ibu kita senengnya apa lah? Ora mungkin wong tua ibu awake dhewe kok seneng pulsa ra mungkin ya. Ya seneng kepengin jari anyar ya sesekali kita berikan. Buat mereka tertawa, buat mereka tersenyum. Ini adalah nilai manfaat yang itu kalau di dalam Islam termasuk khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Salah satu laku tertinggi dalam beragama. Dah. Itu yang laku baik, laku tertinggi. Ada laku yang jelek, terendah, bahkan tidak ada di bawahnya. Ini sebagai apa namanya? kontra pernyataan di atas. Kalau di atas adalah yang tertinggi, yang akan saya bacakan yang terendah, yang terhina. Khoslatani wa khoslatani utawi dua perilaku iku la syai'a aurano suci-wici iku akhbasul luweh Allah luweh jember minhuma saking khoslatani. Ada dua laku yang terendah, mencapai titik terendah, terhina lagi, sudah tidak ada laku lain yang terhina. Asyirku billah wadzurru lil muslimin. Satu adalah laku syirik pada Allah. Dua, laku membahayakan orang lain. Wis ora ono
elek-eleke ning donya. Ya. Elek-eleke ning donya. Wi siji adalah syirik pada Allah. Nuhanke, mengiranke sakliyane Allah. Ya, syirik ini kalau dalam kitab kecil Sulam Taufik itu ada pembagian, ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik jali mungkin bisa kita hindarilah, nyembah berhala, nyembah wit, nyembah watu dan lain sebagainya mudah kita hindari. Tapi syirik yang khafi, syiriknya hati, ini yang sering tidak kita sadari. Kalau kita sampai kejeblos, sampai terpeleset dalam laku syirik meskipun yang khafi, itu kita sudah dalam titik terendah, titik terhina. Ya, jadi syirik khafi itu ya laku takabur, ya sifat takabur, ya sifat ujub, sifat sum'ah, itu semuanya kalau dalam disiplin ilmu tertentu itu sudah setingkat syirik, ya, meskipun khafi, ya. Wadurru bil muslimin, ada laku yang paling hina di dunia ini, bukan dalam beragama saja, ya, di dunia ini adalah wadurru lil muslimin. Eksistensimu, keberadaanmu itu justru membahayakan orang lain. Pada saat itu kita adalah sedang dalam titik terendah, sedang dalam titik terhina, wis ora ana wong ino sak liyane awakmu. Lah kok kowe mbiyen masyarakat sadurunge ana kowe tenang-tenang wae, semuanya berjalan baik-baik saja, tapi sakwene ana kowe kisruh wae, tangga karo tangga dadi tukaran, dulur karo dulur dadi tukaran. Itu ternyata sababiahnya kamu. Berarti kamu itu memberi bahaya kepada orang lain. Atau kalau dalam lalu lintas, misalkan sampean mengendarai mobil atau motor atau sepeda ontel, ya, tidak taat pada peraturan lantas yang ada, itu juga membahayakan orang lain. Saat itulah kamu itu dalam posisi terhina, terendah, ya. Nih, jadi apa namanya, dzurrulil muslimin, membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain bisa fi abdanihim wa amwalihim, membahayakan fisiknya, wa amwalihim, maupun membahayakan aset-asetnya, membahayakan harta bendanya. Fa inna jami'a awamirillah, karena sak temene sekabeh pira-pira perintah Allah taala iku tarji'u bali apa awamir ila khoslataini, marang laku loro, at-ta'zimi rupane ngegungake lillah krana Allah, wa syafaqati lan welas li khalqihi marang makhluke Allah, ka qauli ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah. Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, disimpulkan dari hadis-hadis Rasulullah ini, ya, jami'a awamirillah tarji'u ila khoslata ini, semua perintah Allah itu kembalinya kepada hanya dua hal. Yang pertama ta'zim lillah, yang kedua syafaqah linnas. Kue mulyake Gusti Allah, manggokke Gusti Allah sebagaimana Gusti Allah itu semestinya. Gusti Allah ini pangeran. Udah, kamu itu komit dalam ucapan, tingkah maupun hati, Allah itu tetap pangeran. Ya, kadang kita itu komitmen Allah pangeran itu hanya di mulut kita, laku kita tidak menunjukkan itu. Bahkan hati kita saja sering syak, sering was-was dengan keesaan Allah misalkan, dengan kudrah iradahnya Allah misalkan. Ya, itu namanya kamu tidak takzim pada Allah. Wasyafaqati li khalqih, dan kamu memiliki rasa sayang terhadap sesama, itu juga bagian dari perintah Allah. Jadi perintah Allah itu muaranya pada dua hal ini. Yang pertama takzim lillah, yang kedua syafaqah linnas, ngegungke Gusti Allah dengan memperlakukan Allah sebagaimana mestinya, dan memiliki rasa kasih, rasa sayang, rasa hormat terhadap manusia, itu juga bagian perintah Allah. Diistilahkan, ya, sekitar kita biasa
mengucapkannya hablum minallah pada wa hablum minan nas itu. Kata Allah, ya, jangan dipahami mansusnya, jangan dipahami tersuratnya, aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah. Allah nek dawuh aqimus shalah itu kon nglakoni salat itu bukan semata-mata salatnya yang dipandang. Ada isyarat di situ. Aqimus shalah ini hubungannya kamu dengan Tuhanmu. Kalau atuz zakah, tunaikan zakatmu, ya kamu dengan sesama. Hubungan pada Allah vertikalmu baik, hubungan dengan sesama horizontalmu juga baik. Semua perintah Allah, jami'a awamirillah, muaranya pada dua hal ini. Wa qouli ta'ala usykurli wali walidaik. Kata Allah dalam ayat yang lain, dalam potongan ayat yang lain, kamu kalau mengaku sebagai hamba yang baik, hamba yang taat, usykurli, anishkurli wali walidaik. Buktikan kamu bisa terima kasih kepada saya sebagai Tuhan, buktikan kamu bisa terima kasih kepada ibumu. Ini ibu itu simbol manusia. Jadi hubungan Allah, hubungan manusia. Ruwiyaan Uwais Al-Qarni. Ya, sebelum saya tutup, ini ada riwayat sedikit dari Uwais Al-Qarni. Kita semuanya sudah tahu Uwais Al-Qarni ini salah satu sahabat Nabi yang tetapi belum pernah meruh Kanjeng Nabi. Jadi istilah sahabat itu kan orang yang semasa dengan Rasulullah, beriman kepadanya meskipun tidak melihat. Uwais Al-Qarni ini adalah sahabat yang sering disebut oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi ora tau weruh langsung, Uwais Al-Qarni juga ora tau pedhok Kanjeng Nabi. Ya. Bisa dilihat biografi Uwais Al-Qarni ya. Ini meriwayatkan ya dalam asarnya annahu qala, sak temene Uwais Al-Qarni ku qala dawuh sapa Uwais Al-Qarni, marartu tau lewat sapa ingsun fi ba'dhi siyahati ing dalam sebagian pelataran ingsun, birahibin ketemu kelawan rahib pendeta, fakultu mongko takon sapa ingsun, aku pernah satu kesempatan mlaku-mlaku nang dalan cedhak omahku ketemu karo sang pendeta. Pendeta ini tokohnya orang Yahudi Nasrani ya. Ya rahibu, wahai pendeta, ma awwalu darajatin yarqahal murid. Pak pastor cara kene nih. Munggo sampean laku apa? Amal apa yang menjadi pancatan pertama seorang murid dalam dunia thariqah ya? Seorang murid itu bisa mencapai anak tangga berikutnya. Pendeta, murid-muridmu atau bagaimana pengalaman kamu, orang yang pengikut-pengikut kamu itu bisa naik dari murid menghendaki wusul pada Allah sampai tingkat muasilin. Mungguh piye Pak Pendeta, Pak Pastor, katanya Uwais Al-Qarni kepada pendeta yang dia jumpai itu. Jawabnya pendeta, qala, jawab sapa rahib tadi, raddul madzalim wa khiffatuz zuhri minat tabiat. Yang pertama, seorang murid bisa naik ke derajat wusul itu adalah syaratnya satu, raddul madzalim, menolak atau mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah ia lakukan. Nek dhek nglakoni ya dia berhenti. Nek dia sudah terlanjur melakukan kezaliman kepada orang lain, ya dia menebusnya bagaimanapun caranya. Awakhifatuz zuhri ya, kalau zuhri itu waktu siang. Wa khifatuz zuhri lan entenge geger minat tabiati saking pira-pira hak adami. Dia itu selalu terginas, selalu semangat menyelesaikan urusan hak adami. Ini yang menjadikan seorang murid bisa naik ke derajat wusul. Kata rahib, jawabnya seorang pendeta. Jadi pendeta sing apa namanya kental dengan dunia tasawuf ya, karena ilmu tasawuf, disiplin tasawuf itu bukan Islam saja ya. Sejak dulu kala itu agama-agama samawi lain juga mengamalkan apa namanya laku-laku tasawuf, termasuk rahib ini niteni murid iso munggah ning derajat usul kuwi nek dhek raddul madzalim wa khiffatuz zuhri minat tabiat. Siji, dhek menghentikan
kezaliman yang dia lakukan atau tobat. Yang kedua adalah dia bersemangat untuk menyelesaikan urusan-urusan hak adami, urusan kepada sesama. Nek urusan karo pengiran ini gampang jari ini ya. Urusan karo Gusti Allah sampean tahu salah, tahu khilaf karo Gusti Allah itu mudah, sampean selesaikan sendiri saja bisa. Tapi kalau urusan kepada sesama, sampean mungkin harus bertemu, mungkin harus ribet. Makanya ini penting ketika kita memiliki urusan yang kaitannya dengan hak adami, monggo kita selesaikan agar kalau kita baru tahap atau level murid, sesekali kita bisa naik ke derajat wasilin, orang yang wusul, orang yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dua hal yang tertinggi dan dua hal yang terendah. Semoga yang tertinggi itu kita bisa melakukannya, dan semoga yang dua hal terendah itu kita bisa menghindari. Jadi kita kenal itu untuk menghindarinya. Demikian sedikit, semoga bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.